Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan semangat belajar kalian tetap tinggi walaupun pembelajaran kita jarak jauh. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita akan membahas sebelumnya. Saya akan bacakan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam dalam kegiatan ekonomi menurut saya. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ibu harapkan dengan mempelajari materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi pada pembelajaran bab ini, nanti diharapkan kalian mampu mengembangkan karakter tanggung jawab, jujur, dan mandiri ya. Oke. Kita bahas satu-satu dulu. Ini nanti kita akan bahas kegiatan ekonomi ya, di peta konsepnya seperti ini. Yang akan kita bahas adalah pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, kemudian luar negeri. Dan ada juga kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ya, tentang kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi itu dapat dikelompokkan menjadi 5 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, atau distributor. Oke. Di sini kegiatan ekonomi itu adalah segala usaha manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun imaterial. Pada dasarnya, kegiatan pokok ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa sih? Ya, kegiatan produksi itu suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, dan jasa juga boleh. Sedangkan orangnya atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam faktor-faktor produksi ya. Yang pertama itu ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu contohnya apa? Ada tanah, air, udara, sinar matahari, dan barang tambang ya. Jadi semua kekayaan yang ada di alam semesta yang digunakan dalam proses produksi itu namanya faktor produksi alam. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Jadi faktor produksi tenaga kerja ini faktor produksi manusia yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada faktor produksi modal. Di sini yang dimaksud faktor produksi modal itu adalah faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Nah, ini terdiri dari mesin, kemudian ada sarana pengangkutan, ada bangunan, dan alat pengangkutan. Ya,
Kemudian yang keempat, selanjutnya adalah faktor produksi keahlian. Di sini keahlian ya. Keahlian itu keterampilan individu mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, proses kegiatan produksi ini dikatakan berhasil apabila dapat berjalan secara efisien. Jika proses produksi mampu menghasilkan output tertentu dengan input minimum, atau dengan kata lain dapat menghasilkan output maksimum dengan input tertentu. Oke, kita akan lanjutkan ke teori perilaku produksi. Nah, di teori ini ya ada salah satu teori produksi yang dikenal dalam ekonomi adalah hukum hasil lebih yang makin berkurang, yang dikemukakan oleh David Ricardo seperti ini. Oke, apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya ya tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan hasilnya mencapai nilai negatif. Oke, itu dikemukakan oleh David Ricardo ya. Jadi menurut hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, penambahan input variabel secara terus-menerus yang dikombinasikan dengan input tetap, mula-mula itu akan meningkatkan produk total sekaligus meningkatkan produk marginal. Oke, kita lanjutkan tentang faktor produksi. Nah, di sini fungsi produksi itu menunjukkan bahwa jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi faktor produksi itu merupakan variabel tidak bebas, sedangkan hasil produksi merupakan variabel bebas. Sekarang kita lihat dulu ya. Fungsi produksi dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Seperti ini. Q sama dengan F, kemudian C, L, R, T. Ini apa sih sebenarnya? Kalian lihat ya, di sini keterangannya adalah Q itu quantity. Quantity itu jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian F di sini sebagai fungsi, simbol persamaan fungsional. Kemudian C-nya, C itu kapital. Kapital itu berarti modal atau sarana yang digunakan. Kemudian L itu tenaga kerja ya, labor. L. Kemudian R, resource, itu sumber daya alam. Kemudian T-nya itu teknologi dan kewirausahaan. Oke, kita lanjutkan ya. Konsep biaya produksi. Nah, di sini biaya produksi itu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah ya yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada penggolongan jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap atau yang biasa disebut fixed cost atau FC itu apa sih sebenarnya? Ya, biaya tetap itu biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Oke, kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost ya. VC itu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi tadi ini tetap, kemudian yang ini adalah biaya variabel. Itu jumlahnya berubah-ubah. Kemudian ada biaya total atau total cost. Apa sih itu biaya total? Ada yang tahu? Oke. Biaya total itu jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Kemudian ada lagi biaya rata-rata atau average cost.
Nah, ini namanya juga biaya rata-rata ya. Jadi nanti biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Jadi besarnya AC itu biaya rata-rata average cost dapat dihitung dengan cara membagi TC dengan Q ya. Kemudian biaya marginal, ada marginal cost atau MC ya, biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Oke, jadi tadi ada berapa? Ada berapa penggolongan jenis-jenis biaya produksi? Ada berapa? 5. Masih ingat ya? Oke, kemudian kita lanjutkan ke konsep penerimaan dan laba maksimum. Nah, sebelumnya penerimaan ya, di sini ada kata penerimaan. Penerimaan itu apa sih? Segala penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Nah, di sini ada macam-macamnya. Macam-macam dari penerimaan itu sendiri. Yang pertama ada total penerimaan. Apa itu total penerimaan? Total penerimaan itu penerimaan dari hasil penjualan. Kemudian ada penerimaan rata-rata atau average total revenue. Nah, ini apa sih? Maksudnya apa itu penerimaan rata-rata? Rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk ya, yang dijual atau yang dihasilkan, dan yang diperoleh dengan cara membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan barang yang dijual. Kemudian yang ketiga itu ada penerimaan marginal. Apa sih itu penerimaan marginal? Ya, ada yang tahu? Oke, pintar. Jadi penerimaan marginal itu suatu penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan distribusi ya. Oke, mohon maaf, ini masih kurang. Jadi tadi kan penerimaan, sekarang laba maksimum dulu sebelum kita masuk ke kegiatan distribusi. Jadi untuk mengetahui produk yang mencapai posisi equilibrium atau laba maksimum ya, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pendekatan total penerimaan atau TR dan total biaya itu TC. Dicari ya selisihnya antara TR dan TC yang paling besar. Oke. Kemudian dengan pendekatan hasil penerimaan marginal dan biaya marginal, di mana MR sama dengan MC ya, penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Jadi dari penjelasan di atas itu maka dapat kita simpulkan bahwa laba maksimum dapat diperoleh apabila TR lebih kecil daripada TC. Maka produsen akan mendapatkan keuntungan, dan apabila terjadi selisih antara TR lebih kecil daripada TC, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Oke, dan apabila TR sama dengan TC, maka perusahaan dalam kondisi break even point. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan distribusi. Ya, oke. Kalian lihat ya, di situ kegiatan distribusi. Distribusi itu apa sih? Distribusi itu, nih, kegiatan manusia dalam upaya untuk menyebarkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen, ya, dengan berbagai teknik dan cara. Oke, jadi kalian tahukah pihak yang melakukan distribusi itu apa namanya? Oke, distributor atau penyalur. Nah, contohnya ada agen koran, kemudian ada agen tenaga kerja, begitu ya. Kemudian saluran distribusi dalam arti tempat menjual itu disebut sebagai outlet. Oke, ya. Jadi saluran distribusinya itu, tempatnya itu namanya outlet. Oke, kita akan membahas tentang tujuan dari distribusi itu sendiri.
ya. Tujuannya yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen dan konsumen. Jadi pengangkutan tuh, distribusi itu sebenarnya ngangkut barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah memecahkan persoalan perdebatan tempat. Nah, di sini maksudnya apa? Ya, tempat penyimpanan, jual beli, dan penanggulangan resiko. Kemudian yang ketiga, memecahkan persoalan perbedaan waktu. Yang keempat, seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya. Oke, kita lanjutkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Nah, di sini ada 8. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah jenis barang dan jasa yang dipasarkan. Kemudian ada kebijakan produsen, kemudian ada pasar atau segmen pasar yang dituju ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya itu kebijakan pemerintah dalam pengaturan kelancaran arus barang dan jasa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dalam menerapkan pola dan jalur distribusi. Selanjutnya ada kemampuan sumber daya perusahaan. Terus besarnya permintaan dari pelanggan atau konsumen. Tuh, pelanggan itu dan konsumen ya. Kemudian ada situasi dan kondisi masyarakat dan keamanan di wilayah perdagangan yang dipilih. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi. Sekarang kita akan membahas tentang mata rantai distribusi. Nah, seperti ini ya. Jadi, mata rantai distribusi itu apa sih? Oke, rantai distribusi itu jalur atau sistem pemasaran dari produsen melalui pedagang, pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul tingkat kota, pedagang antar kota, gitu ya. Kemudian pasar induk, pedagang besar, ya, oke, sampai ke pengecer. Oke. Nah, di sini ada mata rantai distribusi menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saluran distribusi langsung dan ada saluran distribusi tidak langsung. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama adalah saluran distribusi langsung. Saluran distribusi langsung itu bentuk penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Jadi dia langsung ya dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah saluran distribusi tidak langsung. Jadi saluran ini ya bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara. Oke, dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Nah, yang dimaksud dengan perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang kegiatan konsumsi. Nah, di konsumsi namanya juga konsumsi ya. Siapa yang nggak tahu konsumsi itu apa? Oke, semua pasti tahu. Konsumsi itu suatu tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda. Contohnya, pakai baju, makan, terus menempati rumah gitu ya, mengendarai sepeda motor gitu juga bisa. Terus definisi konsumen. Tadi kan konsumsi ya, sekarang konsumen. Konsumen tuh apa sih? Orang atau badan usaha atau organisasi yang memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, kemudian ada kondisi tempat tinggal, iklim, ada jenis pekerjaan, ada tingkat peradaban bangsa, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat,
tinggi rendahnya harga barang dan jasa, kemudian ada selera yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, itu tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian ada lagi teori perilaku konsumen. Nah, di sini sebelum kita masuk ke teorinya, perilaku konsumen itu apa sih? Ada yang tahu kah? Oke, perilaku konsumen itu kegiatan konsumen menggunakan, mengurangi, dan atau menghasilkan nilai guna barang atau jasa ya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini teori perilaku konsumen itu menerangkan tentang perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen atau pembeli di dalam menggunakan atau dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya. Ya, begitu. Jadi, seorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Oke, di sini analisis ekonomi tentang tingkah laku konsumen dalam membuat pilihan itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk analisis ya. Yang pertama ada teori nilai guna atau utility, dan yang kedua adalah kurva kepuasan sama atau indiferensi. Kita lanjutkan ke pelaku ekonomi. Nah, ini salah, ini nanti Bu Catur edit lagi ya. Pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau RTK. Nah, rumah tangga itu apa? Rumah tangga kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ya, gitu ya. Jadi di sini ada berapa? 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi, kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau balas jasa, kemudian yang ketiga adalah bertindak sebagai konsumen. Nah, ini apa sih sebenarnya? 1, 2, 3 ini itu peran ya, peran dari rumah tangga konsumsi. Sebagai penyedia, maksudnya di sini gimana tuh? Jadi kelompok rumah tangga konsumen itu berperan sebagai penyedia dan pemilik faktor produksi yang dibutuhkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen itu apa? Ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, modal usaha, dan kewirausahaan. Oke, kemudian yang kedua itu ada mendapat imbalan, ya. Jadi peran rumah tangga konsumsi bisa mendapatkan imbalan atau balas jasa. Maksudnya gimana itu? Jadi sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, rumah tangga konsumen berhak menerima balas jasa. Jadi balas jasa yang diterima itu bisa pemilik tanah mendapatkan uang sewa, pemilik modal ya mendapatkan bunga modal, tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji, kewirausahaan mendapatkan bagian keuntungan, gitu ya. Yang ketiga ada bertindak sebagai konsumen. Jadi kelompok rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau mengurangi nilai guna barang serta jasa. Kemudian kita lanjutkan ke rumah tangga produsen. Ya, di sini rumah tangga produsen atau perusahaan. Itu apa sih? Organisasi komersial yang mempunyai kegiatan utama dalam memproduksi barang-barang atau jasa dan mendistribusikannya kepada konsumen secara langsung maupun melalui saluran distribusi tertentu. Di sini ada berbagai macam faktor-faktor produksi ya. Yang pertama ada tenaga kerja, kemudian yang kedua adalah modal uang, terus kemudian ada bahan bakunya, ada mesin-mesin ya, kemudian ada metodenya.
Metode ini termasuk teknologi gitu. Kemudian, nah di sini kita akan membahas tentang peran yang diberikan oleh produsen atau perusahaan kepada masyarakat umum. Yang pertama adalah menyediakan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Jadi dia adalah sebagai penyedia barang dan jasa. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada memberikan kesempatan untuk berinvestasi, ya. Kemudian menjadikan sumber pemasukan uang bagi negara dari pihak dan retribusi yang dibayarkan kepada kas negara atau kas daerah. Kemudian memberikan sumbangan kepada masyarakat luas melalui fungsinya sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir itu selain berperan dalam menghasilkan barang dan jasa, kegiatan rumah tangga produsen merupakan penggerak kegiatan ekonomi. Oke. Kita bahas selanjutnya adalah rumah tangga negara atau pemerintah ya. Jadi di sini pemerintah itu merupakan pihak yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian. Jadi di dalam perekonomian itu, pemerintah itu bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Di sini sebelum ke rumah tangga luar negeri sebenarnya ada bentuk peran pemerintah ya, bisa sebagai produsen, konsumen, dan sebagai pengatur dan pengendali. Nah, kita lanjutkan ke rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Di sini masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting. Berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Jadi selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan dalam menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri oleh suatu negara. Misalnya nih, suatu negara itu mengalami kekurangan modal untuk kegiatan investasi ya, dapat meminjam dari negara lain, atau kegiatan produksi minyak tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka negara tersebut mengimpor dari negara mitra dagangnya. Oke, ini yang pertama. Kemudian di sisi lain, masyarakat luar negeri itu juga berperan sebagai pasar bagi produk-produk ekspor dalam negeri. Oke, kemudian kita akan membahas tentang interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Ya, di sini ada model diagram interaksi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak dapat lepas dari peran konsumen dan peran produsen, karena kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ya. Nah, di sini ada yang namanya circular flow diagram. Lihat. Atau yang biasa dinamakan diagram arus melingkar. Ini ada perusahaan, ya, pemerintah, rumah tangga, kemudian ada masyarakat luar negeri. Oke. Kalian lihat di situ hubungannya antara pelaku kegiatan ekonomi ya. Jadi hubungannya yang pertama ada rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Dilihat, untuk membuat suatu barang ya, rumah tangga produsen itu membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, kemudian skill ya. Nah, faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga
konsumen, sehingga mengalirlah arus faktor produksi dari RTK ke RTP. Pada hubungan ini juga terdapat aliran uang dari RTK ke RTP yang merupakan bentuk pembayaran oleh RTK karena telah menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh RTP. RTP itu rumah tangga, RTP itu produksi, mohon maaf. Oke, kemudian sebaliknya ada hubungan antara RTP ke RTK nih ya, seperti ini ya. Ini konsumsi, rumah tangga konsumsi, ini produksi, ke sini, oke. Kebalikannya ya, hubungan di atas, RTP memberikan balas jasa kepada RTK atas pemakaian faktor-faktor produksi. Dalam hubungan ini juga terjadi aliran barang atau jasa dari RTP ke RTK. Nah, di sini juga ada hubungan antara RTK, RTP dengan pemerintah. Jadi bentuk hubungannya itu ya, RTP dan RTK itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Dan sebagai bentuk imbal baliknya, pemerintah menyediakan barang publik yang dibutuhkan RTK dan RTP. Barang publik itu apa sih? Contohnya jalan raya, jembatan, pelabuhan gitu ya. Kemudian ada juga hubungan antara RTK, RTP, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk barang-barang tertentu yang tidak bisa diproduksi oleh RTP dalam negeri, RTK Indonesia akan mengimpor barang-barang dari masyarakat luar negeri. Sebaliknya, masyarakat luar negeri menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Oke. Kemudian kita akan masuk. Nah, manfaatnya ya. Manfaatnya yang pertama bagi pemerintah. Ini bagi pemerintah sebagai alat bantu untuk membuat pola pembangunan nasional. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat bantu untuk mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa serta faktor-faktor produksi yang terjadi di masyarakat. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai alat bantu untuk mengatur dan mengontrol arus peredaran uang. Sebagai alat bantu untuk membuat APBN. APBN itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, pinter. Kemudian sebagai alat bantu untuk mengatur distribusi pendapatan nasional. Ada masih juga sebagai media untuk menentukan struktur ekonomi nasional, ya, sebagai alat bantu untuk mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa dan faktor-faktor produksi dari dan ke luar negeri. Sekarang manfaat bagi masyarakat tuh ya, rumah tangga tadi ya. Yang pertama sebagai media untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan ekonomi bila dihubungkan dengan peran perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian yang kedua adalah sebagai media untuk mengetahui arus barang dan jasa serta faktor-faktor produksi yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya sebagai alat bantu untuk mengetahui jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, misalnya jadi eksportir atau importir. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana untuk memperluas wawasan.